warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Vlog Edukasi. Hari ini kita sudah berada di stasiun Manggarai. Kita mempunyai tujuan, yaitu kita mau ke suatu tempat yang sangat spesial. Kira-kira kita mau kemana ya? Jangan lupa nonton video kita ya. Selamat datang di vlog edukasi dari kami. Sekarang kami sudah berada di perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Sekarang kami akan membahas tentang tokoh inspiratif Indonesia, yaitu Cut Nyak Dhien. Siap untuk berkenalan lebih dekat dengan beliau? Yuk kita. Sebelum memulai, kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nadir Pradita. Gua Rera Penaldi. Saya Syuri Darmali. Saya Febri Nuraini. Saya Nasya. Saya Nais. Oke, bye-bye. Boleh gabung nggak? Iya boleh. Ini gabung aja. Kalian udah lihat bagian awal biografi Cut Nyak Dhien belum? Ternyata beliau lahir pada tahun 1848. Iya, dan dia berasal dari keluarga bangsawan yang taat agama serta masa pejuang tinggi sangat tinggi. Waktu suaminya Teuku Cekibrim Lamnga gugur, dia nggak putus asa, justru makin semangat melawan Belanda. Betul, lalu dia menikah lagi dengan Teuku Umar dan sama-sama melawan penjajah. Tapi yang bikin salut, waktu Teguh Umar gugur, Cut Nyak Dhien tetap melanjutkan perlawanan meski sudah tua dan sakit-sakit. Keren banget ya, perjuangannya nggak kenal lelah. Bisa jadi inspirasi buat kita semua. Loh, ada kalian juga di sini. Hai Pep, di sini juga. Iya, kami lagi nyari buku biografi buat baca di waktu senggang kayak gini. Ada acara apa Pep kesini? Apa mau baca buku? Aku juga lagi banyak waktu luang, makanya aku sempetin kesini buat cari buku biografi juga. Kebetulan banget, kita cari bareng yuk. Yuk, nanti kita cari buku bareng aja. Boleh yuk. Kalau di bagian akhir biografi, aku baru tahu kalau Cut Nyak Dhien ditangkap Belanda dan dibuang ke Sumedang. Iya, dan dia nggak pernah ngasih informasi penting ke Belanda meski hidupnya dalam pengasingan. Kata buku ini, beliau wafat pada tahun 1908. Tapi selama di pengasingan, dia tetap dihormati warga sekitar karena ilmu agama. Hebat ya, bahkan di perantauan dia tetap menginspirasi orang-orang. Makanya pemerintah kasih gelar pahlawan nasional tahun 1964. Layak banget. Di pelajaran juga buat kita, jangan gampang nyerah walau menghadapi tantangan. Setelah baca biografi Cut Nyak Dhien, aku jadi sadar kalau keberanian itu nggak mengenal gender. Perempuan juga bisa jadi pejuang. Iya, dan yang paling aku kagumi, semangat pantang menyerah. Meski kehilangan dua suami karena perang, dia tetap berjuang. Menurutku, kita bisa belajar tentang cinta tanah air dari beliau. Dia nggak pernah tunduk pada Belanda, bahkan sampai akhir hayatnya. Dan satu lagi, kesetiaan dia setia pada rakyat Aceh dan perjuangan, walaupun hidupnya jadi sangat berat. Aku juga salut dengan keteguhan imannya. Di pengasingan pun beliau tetap dihormati karena pengetahuan agamanya. Jadi pelajaran buat kita juga, bahwa perjuangan bisa dilakukan dengan cara apapun. Gak harus angkat senjata, tapi bisa dilakukan dengan ilmu, semangat, dan sikap yang benar. Benar, kita sebagai pelajar pun harus semangat belajar dan berkontribusi buat bangsa sesuai zaman kita. Kalau Cut Nyak Dhien, dia bisa berani hadapi penjajah. Kita juga harus berani hadapi tantangan zaman sekarang, misalnya seperti kemalasan, hoaks, atau bullying. Setuju, sosok beliau itu benar-benar inspiratif, layak jadi teladan generasi muda.
Cut Nyak adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda di Aceh. Ia lahir pada tahun 1848 di wilayah Kerajaan Aceh, tepatnya di Lampadang, Aceh Besar. Cut Nyak berasal dari keluarga bangsawan yang taat agama dan sangat mencintai tanah air. Pada tahun 1880, Cut Nyak menikah dengan Tengku Umar, seorang panglima perang yang berjuang melawan Belanda. Bersama Tengku Umar, Cut Nyak memimpin perlawanan rakyat Aceh di berbagai wilayah. Segitu saja vlog edukasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.